Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cik Wan, dalam edisi membuat website masjid di saat COVID. Pagi ini saya baru menyelesaikan salat subuh. Saya coba buka-buka Google seperti yang Anda lihat ini, dan saya coba menginstal sebuah website masjid. Website masjid ini berbasis WordPress. Ini sudah jadi. Prosesnya sangat cepat, yaitu sekitar 10 menit ini sudah bisa diselesaikan. Ini sudah jadi website mesinnya. Itu menunya cukup bagus. Ini ada waktu sholat di Biren, ada waktu sholatnya. Kemudian kita juga bisa mengatur menu-menu ini tergantung kita nantinya tentunya. Bagi yang ahli membuat website berbasis WordPress, ini hal yang sangat mudah. Ini coba Anda lihat. Ini bisa ada alamat masjid fiturnya. Bisa juga ini ada profil, dan profil ini sebenarnya bisa jalan ini. Ini menu-menunya cukup bagus, ada alamat masjid, ada profil pengurus masjid, kemudian ada menu, nomor telepon masjid, pusat informasi, kemudian ada juga laporan sedekah atau infak. Di sini bisa dibuat. Kemudian totalnya begini. Jika orang ingin menyumbang, dia tinggal klik. Mau lihat laporan lengkapnya di sini. Ini ada nomor. Ini kebetulan karena website yang saya buat ini, maka alamat bank di sini ini alamat bank saya ini. Oke, ini hanya sebagai contoh saja. Saya kasih nama. Ini masjid kita. Ini masjid kita. Contoh website masjid. Ini tadi malam saya buat ini. Oke. Kemudian juga ada berita terbaru. Saya belum banyak masukkan berita terbaru di sini. Nanti ada berita di sini. Berita terbaru seputar masjid tentunya. Saya sudah membuat ini tentang Masjid Agung Sultan Jempa Kabupaten Biren. Ini kalau kita klik, ini ada Masjid Agung Sultan Jempa Kabupaten Biren. Ini ada sejarah berdirinya masjidnya. Oke, kita kembali ke halaman utama. Kita lihat dulu halaman utamanya. Nanti saya akan kasih nampak halaman dalamnya, halaman dashboardnya. Ini yang tadi. Jadi di sini nanti banyak beritanya. Kemudian menu berikutnya juga ada petugas Jumat. Ini saya acak saja. Saya kasih nama. Ini ada petugas Jumat untuk 9 Oktober, Jumat yang akan datang. Kemudian ada agenda masjid apa saja. Ini saya buat. Ada manasik haji nanti pada tanggal 20. Tapi Anda boleh membuat agenda apa saja. Oke. Ada juga pengumuman yang bisa disampaikan kepada jamaah tentunya, yaitu jamaah masjid. Ini saya buat himbauan COVID kepada jamaah masjid. Kita dihimbau agar dapat setiap salat berjamaah agar menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, karena ini masih dalam suasana COVID, dan saya sendiri sebenarnya masih sedang melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari karena 10 hari yang lalu saya setelah tes swab saya positif corona, maka saya di rumah. Daripada tidak punya pekerjaan, berdiam diri, ya lebih baik saya buat ini sehingga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin nantinya minta bantu saya, oke, saya akan coba memberikan informasi semaksimal mungkin untuk Anda bagi yang ingin membuat website masjid. Oke, layanan. Kemudian kita lihat juga ada menu berikutnya, itu menu layanan. Ini terserah daripada panitia masjid apa saja ada kegiatan di masjid. Ini ada pernikahan, ada yang ngurusnya itu ada Pak Hasanuddin saya buat. Ada pengajian, ini pengajian ibu-ibu Siti Marsida saya buat. Ini ada musalla center, kemudian ada juga konsultasi. Ini terserah kita lah apa saja kegiatan yang ada di masjid. Oke, dan itu berikutnya juga ada ini galeri foto-foto masjid. Di sini bisa ditaruh. Ini cukup bagus menu ini saya lihat. Kemudian di sini ada tausiah. Ini menu tausiah. Bisa juga di sini dibuat menu menu khutbah Jumat ya. Kita buat resume khutbah Jumat.
kita upload kemari. Jadi di sini bisa muncul beberapa nanti artikel Anda tentunya. Nah, di sini juga ada video-video tentunya. Jika nanti khutbah Jumat dibuat video seperti yang saya buat sekarang, ini bisa ditaruh di sini. Atau kegiatan-kegiatan masjid apa saja yang di dalam bentuk video ini bisa ditaruh di sini. Ini bisa lebih banyak, ini bisa satu baris lagi ke ini, ke bawah. Saya cuma membuat ini, saya ambil video yang ada di YouTube saja karena ini saya buat sebentar tadi. Ini website, ini baru saja saya buat, ini copyright 2012 masjid kita, didukung oleh Tor website ini. Tor website ini Anda nanti bisa saya kasih link menuju ke Tor website ini. Ini website yang saya buat. Memang di website saya itu punya banyak tutorial dalam bentuk video. Ini dipeget, ini di by Desik by, atau ini bahasa Aceh ya, atau nanti dibuat oleh Cik Wan, saya sendiri di Biren Aceh. Oke, menu ini sangat lengkap saya lihat. Ini menu di bagian depannya. Anda bisa akses nanti website ini karena memang sudah jadi, sudah online. Bisa akses, nanti saya kasih alamatnya. Nah, kita lihat menu dalamnya. Kita ambil ini misalnya, ini hasil rapid test ini kita ambil di menu dalam. Ini hasil rapid test COVID pengurus Masjid Al-Ikhlas Biren. Ini sudah lama kejadiannya. Saya copy paste beritanya ini yang saya dapat dari Google. Nah, ini maaf kepada penulis berita, saya cuma hanya membuat sebuah contoh saja. Nah, ini pada menu dalamnya itu ada, kita bisa buat berita terbaru daripada masjid kita. Saya cuma baru buat 2. Kemudian ada agenda masjid di sini juga muncul agenda masjid. Ini bisa diklik ini. Kemudian ada pengumuman. Ini saya buat berapa pengumuman, ada Dewan Covid, ada kitaan masal, ada gotong royong. Ini hanya contoh saja, arisan kurban. Ini sebenarnya contoh saja yang saya buat. Anda terserah Anda lah. Kemudian ada petugas imam rawatib ini. Nah, ini subuhnya siapa, duhur, asar, maghrib, isya. Ini saya buat saja, ini subuh ini saya sendiri, Anwar Ishaqi. Ini duhur saya acak saja namanya. Oke. Cukup bagus tausiah singkat masjid ini yang tampil di halaman pertama tadi. Bisa tausiah singkat, bisa juga khutbah Jumat atau artikel apapun yang Anda taruh. Ini pada halaman ya, kita lihat halaman berikutnya itu donatur infak. Ini siapa saja yang ini secara otomatis nanti akan keluar di sini. Ini Abdul Manar saya buat, ini teringat nama kawan saya ini. Kemudian ada ini berapa jumlahnya di sini juga bisa ditotalkan. Kemudian ada laporan wakaf. Wakaf juga ada menunya ini ya. Uang kontan 2,5 juta untuk ongkos pembangunan masjid kita. 3 truk pasir untuk pembangunan lantai masjid. Ini saya buat seracak saja tadi malam. Oke. Nah, di sini juga bisa kita taruh peta masjid. Nah, ini map admin website masjid ini Goblan. Ini Cik Wan di sini ya. Ini ada Cik Wan. Goblan ini alamat rumah saya sebenarnya. Oke. Kemudian masjid kita ini tahun berdirinya. Ini ada tahun berdirinya saya buat. Ini alamat saya ini. Jalan Kuburan nomor 7 Gedung Alur, Kota Juang, Biren Aceh. Ini email saya. Ini nomor HP saya. Ini email ya, alamat email. Silakan saja jika ada keperluan hubungi saya. Oke. Ini saya pindah dulu kemari. Ini video-video bisa kita tampilkan di sini. Oke. Ini halaman satu lagi, halaman luarnya. Kita kembali ke halaman utamanya. Bagus tampilannya ini. Tampilannya cukup bagus. Cukup bagus secara keseluruhan, menunya lengkap. Ini ada sekilas info, ada running tag ini berjalan. Ini kalau kita dekatkan ini bisa berhenti dia. Coba Anda lihat. Nah, ini. Oke, saya ini cukup bagus tampilannya ini. Ini juga ada slide galeri. Ini selengkap ini. Oke, itu halaman luarnya. Kemudian saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana tampilan halaman dashboardnya. Halaman dashboard ini merupakan halaman
tempat kita desain tampilan website serta isinya. Oke, ini kalau kita masuk halaman dalamnya, halaman dashboard, ini WordPress ya. Saya ingatkan sekali, ini WordPress. Kenapa saya buat menggunakan WordPress? Karena WordPress sangat mudah di setting. Video tutorialnya cukup banyak di YouTube. Jadi siapapun bisa belajar. Sekali lagi, jika ingin Anda punya masjid dekat rumah, Anda butuh website masjid, silakan boleh hubungi saya. Saya akan kasih nampak. Saya akan membantu Anda menginstal secara gratis. Saya akan membantu, tapi tentunya Anda harus membeli domain dan hosting sendiri. Karena saya juga punya hosting, tapi kapasitasnya terbatas tentunya. Oke, nantilah itu kita bicarakan. Ini menu dalamnya itu ada menu dashboard. Ini menu dashboard. Ini menu tampilan dashboardnya. Nah, bagi yang punya ahli WordPress ini sudah sangat tahu. Ada menu WP masjid. Nah, ini ada, bisa dilihat di sini ya. Ini data masjid. Di sini kita tinggal masukkan saja ini. Ini kita tinggal masukkan saja luas tanah, luas bangunan, status tanah, dan segala macam lah alamatnya sampai ke bawah. Kemudian ada alamat map Google-nya juga, ada koordinatnya. Kemudian ini data-data masjid. Saya kebanyakan saya masukkan ini data pribadi ya. Ini nomor rekening bank. Oke. Tinggal Anda klik simpan saja. Nah, jika sudah Anda setting, kemudian ada jadwal salat. Nah, ini jadwal salat. Anda lihat tadi yang tampil di halaman depannya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Mana tadi halaman depannya yang jadwal salat yang tampil tadi? Oke, kita coba. Nah, di sini tadi dia. Iya, Anda bisa taruh di mana saja. Ini yang tadi. Nah, ini kita settingnya di sini. Gampang, tinggal ketik nama ya seperti biasalah. Ketik nama, oke. Tinggal klik simpan. Kalau sudah diisi semua, tinggal klik simpan. Nah, kita lihat ini logo. Nah, ini logo masjid kita. Anda bebas desainnya. Saya hanya semalam ngambil di Google, saya ubah kotak-katik sedikit. Di mana muncul logo ini? Nah, ini logo ini. Logo dia akan muncul paling atas. Ini dia. Kemudian favicon ini saya, karena saya di Birun, saya buat faviconnya di Birun. Dia akan muncul di paling atas nantinya di menunya. Oke, kemudian ada menu replay text. Nah, menu replay text ini yang sekelas info. Sekelas info ini yang berjalan ini, sekelas info ini di sini. Ini yang berjalan ini sekelas info. Kemudian Anda bisa rubah-rubah sendiri. Saya belum sempat merubahnya semua. Pusat informasi, ini pusat informasi. Tidak ada tulis apa-apa juga nggak apa-apa. Dia nanti akan munculnya. Nah, di sini ini pusat informasi. Ini nomor HP saya ini. Siapapun boleh catat, nggak apa-apa. Oke, kemudian ada laporan saya. Ini bisa dirubah ya, sesuai dengan kemauan kita. Kalau nggak mau dirubah, ini juga bisa di delete juga, karena ini informasi yang sama, bisa juga ini di delete. Ini menu aslinya sebenarnya ini laporan infak. Tetapi daerah saya itu lebih populer menggunakan laporan sedekah. Maka saya buat laporan sedekah. Di mana munculnya? Nah, ini dia. Di sini laporan sedekah. Laporan sedekah. Jika Anda ingin muncul di sini bukan laporan sedekah atau laporan infak, Anda memunculkan, tinggal Anda delete saja ini. Nah, ini Anda kosongkan saja. Nanti Anda simpan ya. Jangan lupa disimpan. Nah, ini klik simpan. Kalau Anda sudah isi semua, mau dirubah bahasanya, saya tidak merubah apapun. Ini boleh juga kosong. Dikosongkan saja juga boleh ini. Tapi terserah Anda ya, menu apa yang ingin. Tapi jangan lupa setiap perubahan itu disimpan. Dia akan muncul ini menu simpan. Simpan saja.
Nah, kita lihat hasilnya ya. Sudah simpan, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya, ini kan jadi laporan infak dia yang saya rubah tadi. Oke, jadi dia terserah Anda tentunya. Oke, kita kembali ke menu ini lagi. Replay text, ini ada developer time, ini cukup bagus. Nah, ini yang membuat time ini Yayun ya namanya, ini emailnya, ini Facebooknya. Saya salut sama kawan Yayun ini, hormat saya kepada Anda yang membuat time template masjid ini. Anda berikan gratis di website saudara Yayun ini alamat websitenya ini saya berikan juga kepada Anda. Anda bisa, ini alamatnya wpmasjid.com. Di mana Anda bisa dapatkan ini? Anda pada menu yang dibuat oleh saudara Yuyun itu di menu download. Anda klik di menu download. Oke, ini di menu downloadnya. Nah, di sini ada penjelasan WP Masjid mengalami update dari waktu ke waktu, bla 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 dan segala macam. Nah, Anda bisa download di sini WP Masjid dummy-nya, artikel-artikelnya. Anda bisa mau diskusi silakan dengan. Jadi website saya di WordPress itu gampang dia tinggal kita install time yang dibuat oleh orang lain yang diberikan secara gratis, tidak perlu desain. Di sini tidak dibutuhkan keahlian membuat kode-kode HTML dan segala macam itu. Di WordPress itu tidak begitu dibutuhkan, kita tinggal install saja. Oke. Tadi sudah sekilas ini ya, menu ini sudah WP Masjid. Ini menu post ini saya baru buat 2. Ini menu beritanya, berita yang tampil di sini. Oke, kemudian ada apa lagi ya? Ini ada post, semua post, tambah post, mau tambah silahkan klik tambah kategori. Kemudian saya sekilas saja. Ini ada media. Media ini tentunya ini gambar-gambar yang mau diupload ke website masjid. Oke, ini gambar. Ada halaman, ada halaman ini halaman beranda, kontak. Ini ada privasi, ada profil. Ini halaman yang kita buat. Tentunya dia akan muncul nantinya di sini tentunya. Oke. Berikutnya ada slide gambar. Ini tinggal kita ini tambah saja. Ada takmir masjid. Ini takmir masjid, ada ini nama saya sendiri saya taruh ini. Kemudian ada agenda tadi, ada pengumuman, sekilas info, tausiah. Ini dalam bahasa Indonesia ini cukup bagus. Ada jadwal salat Jumat tentunya. Ini jadwal salat Jumat, tinggal atur saja. Oke, laporan infaknya juga, laporan wakaf, lembaga, ada layanan, inventaris, perpustakaan, galeri video, tampilan itu cukup bagus. Sebagai yang punya ahli WordPress, tak plugin bisa Anda tambah sendiri. Cuma temanya saja yang tidak perlu. Plugin silakan Anda tambah pengaturannya. Oke. Ada pengguna, ada peralatan dan segala macam. Banyaklah pengaturan di sini. Di sini ada nanti umum, ya biasalah ini pengaturan ini. Semua menu dibuat dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan salah ketika Anda install menu ini, ketika Anda install WordPress, Anda set dalam bahasa Indonesia biar mudah. Jadi semua yang muncul di bagian kiri ini bagian merupakan bahasa Indonesia, bahasa Indadu kita ya, mudah kita pahami. Mungkin itu hanya sekilas yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya himbau, karena ini saya masih di rumah isolasi mandiri, ini hari ke-10 bagi saya. Banyak kegiatan tentunya yang di luar saya tidak bisa melakukannya, tapi saya di rumah tetap berusaha bekerja apapun yang bisa saya kerjakan sehingga menghabiskan waktu 14 hari ini bisa kita lalui dengan mudah. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.